Kita ke informasi pertama, pemirsa. 4 pelaku pembunuh balita yang mayatnya dibuang ke semak-semak pinggir jalan raya Desa Demak, Jawa Tengah ditangkap polisi. Korban dibunuh akibat ayahnya dituduh pelaku melakukan ilmu hitam untuk menyakiti salah seorang pelaku. Petugas kepolisian Polres Demak berhasil menangkap 4 pelaku pembunuh balita di Desa Sidoharjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Para pelaku ditangkap di tempat berbeda. Berawal dari pengembangan penangkapan 2 pelaku, polisi kembali menangkap 2 pelaku lainnya. Kepada polisi, para pelaku mengaku membunuh korban saat datang ke rumah korban menemui ayah korban. Para pelaku terlibat cekcok dengan ayah korban hingga berujung penganiayaan. Saat ayahnya dianiaya, korban bersama ibunya menyaksikan kejadian tersebut. Karena korban terus menangis, para pelaku membawa korban ke dalam mobil sambil membekap mulutnya. Di dalam mobil, korban terus menangis. Kemudian para pelaku melukai leher korban dengan senjata tajam dan membuang korban ke semak-semak. Aksi kejam pelaku karena dendam dengan ayah korban yang telah mengguna-guna pelaku hingga sering sakit-sakitan. Jadi merasa sakit hati karena dia sudah memberikan kontrakan ya untuk menginap, selanjutnya juga diajak jalan-jalan untuk berziarah, kok malah keluarga daripada pelaku ini disakiti dengan menggunakan ilmu hitam. Atas perbuatannya, 4 pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya, warga Desa Sidoharjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, digegerkan dengan penemuan jasad seorang balita berumur 2 tahun 9 bulan di semak-semak pinggir jalan. Saat ditemukan, kondisi jasad korban terdapat luka senjata tajam di lehernya. Menurut warga setempat, sebelum tewas, malamnya korban masih bersama ayahnya Farid Effendi, 42 tahun, di rumah kontrakan. Namun warga sempat mendengar suara gaduh pertengkaran dari rumah korban. Cemburu, mantan istri menikah lagi. Seorang pria di Indramayu, Jawa Barat tega membunuh anak dari mantan istrinya. Polisi menangkap pelaku kurang dari 24 jam setelah sempat dihajar warga. Inilah video aksi kejar-kejaran petugas Satreskrim Polsek Cikedung saat akan menangkap DN 50 tahun pelaku pembunuhan di wilayah Desa Cikedung, Indramayu, Jawa Barat. Namun naas pelaku akhirnya berhasil ditangkap usai sebelumnya jadi bulan-bulanan warga yang geram dengan perbuatannya. Petugas pun mengevakuasi pelaku ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang, Indramayu guna mendapat penanganan medis. Pelaku terpaksa berurusan dengan polisi lantaran telah menghilangkan nyawa anak mantan istrinya. Korban RF 22 tahun warga Desa Mundak Jaya ditemukan tewas mengenaskan dengan luka aniaya senjata tajam. Niat untuk membunuh berawal dari kecemburuan pelaku yang mengetahui mantan istrinya yang baru dicerai ternyata menikah lagi dengan pria idaman lain. Guna memenuhi hasrat jahatnya, pelaku menyelinap ke rumah mantan istrinya. Saat menyelinap, ternyata pelaku dipergoki oleh anak mantan istrinya. Tanpa basa-basi, pelaku menikam korban sebanyak 4 kali hingga meregang nyawa. Mengetahui korban tewas mengenaskan, pelaku pun melarikan diri. Kalau kita gali informasi dari beberapa keterangan yang kita dapatkan di lapangan, yaitu faktor kecemburuan seorang mantan suami yang sudah lama cerai dan baru sekitar 9 hari dikawin orang lain, jadi ada rasa. Polisi menyita barang bukti tas pinggang dan pisau yang digunakan menganiaya korban. Pelaku terancam pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Di Kabupaten Kuantan, Singgigi, Riau, pasangan paman dan bibi menyiksa 2 bocah keponakannya. Salah seorang korban dianiaya dan dikubur hidup-hidup hingga tewas. Sang bibi dendam karena ayah korban membunuh suaminya 2 tahun lalu.
Aparat Polres Kuantan Singingi Riau menangkap suami istri BNZ dan DL, pelaku penganiaya dua bocah perempuan yang juga keponakannya. Ironisnya satu di antara bocah yang masih berusia 13 tahun itu tewas mengenaskan. Kasus ini terungkap setelah keluarga melapor kehilangan korban sejak 2020 lalu. Adik korban yang berusia 11 tahun kemudian mengaku jika kakaknya dibunuh oleh paman dan bibinya. Kepada polisi, korban mengaku jika dia dan kakaknya kerap dianiaya dengan sadis oleh dua pelaku yang mengasuhnya setelah dititipi keluarga. Puncaknya pada akhir 2019 lalu, kakak korban dianiaya hingga tidak sadarkan diri dan dibiarkan berada di luar rumah semalaman. Pada pagi harinya, korban yang kritis kemudian dimasukkan ke karung lalu dikubur hidup-hidup di kebun dekat rumah pelaku. Peristiwa ini bahkan disaksikan adik korban hingga membuatnya trauma. Kepada polisi, bibi korban mengaku tega menganiaya keponakannya lantaran dendam. 2018 lalu, ayah korban membunuh suami pertamanya dan kini divonis penjara seumur hidup. Karena ibunya sudah meninggal, kedua korban kemudian diasuh pelaku dan suami keduanya. Sehingga suami dan pelaku tantenya tersebut melakukan penganiayaan yang berulang-ulang yang dilakukan sampai 2021, di mana kedua korban sering dipukul dengan kayu, besi, martil, bahkan kedua korban juga dipaksa untuk makan kotoran manusia. Atas perbuatan keji terhadap dua ponakannya, pasangan suami istri ini terancam hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya, polisi mendatangi tempat kejadian perkara di Desa Jake Kuantan Singingi, mengevakuasi jasad korban yang sudah menyisakan tulang belulang dan celana pendek yang dikenakan. Korban dikubur dalam lubang yang tidak terlalu dalam, dan ironisnya masih bernafas. Bahkan korban kembali dianiaya hingga meregang nyawa saat terkubur. Seorang bocah berusia 4 tahun ditemukan tewas di dasar sumur di Sumeneb, Jawa Timur. Pelaku pembunuhan ternyata kerabat korban. Motif pelaku cemburu karena menaruh curiga suaminya berselingkuh dengan ibu korban. SL warga desa Tamba Agung Ares, Kecamatan Ambunten, Sumeneb Utara, Jawa Timur ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Ia bahkan tidak mengelak saat polisi membongkar perilaku keji yang dilakukannya terhadap Selvi, bocah berusia 4 tahun beberapa waktu lalu. Kepada polisi, SL mengaku tega membunuh Selvi lantaran menyimpan dendam kepada ibu korban. Ia curiga suaminya memiliki hubungan asmara dengan ibu Selvi. Kapolres Sumeneb AKBP Darman mengatakan awalnya Pemirsa, jajaran Polda Jawa Barat dan POM Dam 3 Siliwangi merilis kasus tabrak lari sepasang kekasih di Nagrek, Jawa Barat. Kita langsung ikuti rilis kasus dari Polda Jawa Barat. Yang sudah rekan-rekan ketahui, yaitu adanya peristiwa kecelakaan di daerah Nagrek yang mengakibatkan korban 2 orang meninggal dunia. Dari kejadian tersebut, seperti kita ketahui bersama bahwa terjadi viral atau ada viral pada saat kecelakaan. Ada yang ditabrak dan ada yang menabrak. Berangkat dari peristiwa yang sudah viral tersebut, kami dari Polresta Bandung bersama dengan POM Dam 3 Siliwangi melakukan koordinasi terkait penyelidikan di mana pada saat viral tersebut kita mempelajari sebuah mobil yang menabrak pengguna kendaraan bermotor, di mana ada 2 orang yang mengakibatkan meninggal dunia. Ini motornya, ya, yang motor korban. Jadi sekali lagi di awal kejadian tersebut kita sudah berkoordinasi dengan Pomdam 3 Siliwangi. Berangkat dari itu,
kejadian tanggal 8 Desember, kemudian kita melakukan penyelidikan, dan tanggal 11 Desember kita mendapat berita ada penemuan mayat, satu di daerah Cilacap dan satu di daerah Banyumas. Dari hal tersebut, kami tim berangkat ke sana bersama orang tua untuk orang tua korban untuk mengetahui dan memastikan apakah temuan 2 orang mayat tersebut ini bagian dari rangkaian kecelakaan yang ada di Nagrek pada tanggal 8, ya, pada tanggal 8 Desember kemarin. Dari itu semua, ternyata memang benar bahwa korban tersebut adalah dari anak-anak mereka. Dan kemudian anak-anak atau korban tersebut itu sudah dilakukan visum, dilakukan otopsi, ya, dan sekarang sudah dibawa kembali ke orang tuanya untuk dimakamkan. Penyelidikan berlanjut, mempelajari mulai dari titik lokasi, kemudian mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada di jalan, mengumpulkan bukti-bukti, memeriksa saksi-saksi yang ada di TKP, hingga sampai di Banyumas dan di Cilacap. Berkaitan dengan itu, hasil koordinasi hingga sekarang kami menyepakati untuk kasus tersebut dilimpahkan ke Pomdam 3 Siliwangi untuk dilakukan penyelidikan lebih intensif lagi. Sementara dari pihak kepolisian terus mengumpulkan bukti-bukti yang nantinya akan disampaikan kepada Pomdam apabila yang bersangkutan membutuhkan bukti-bukti lanjutan. Jadi saya rasa itu saja dari kami, ya, penjelasannya, dan selebihnya mungkin silakan ada yang mau disampaikan. Di sini ada Kapendam dan Pomdam yang akan menyampaikan apabila ada hal yang perlu rekan-rekan tanyakan. Ya, sekian. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ini hasil koordinasi bersama, ya, mengingat dari hasil video yang viral yang disampaikan oleh masyarakat, kemudian kita pelajari, ya, dari itu semuanya kami, ya, menyepakati koordinasi, hasil koordinasi, kami menyepakati bahwa perkara ini nantinya akan dilimpahkan kepada Pomdam untuk selanjutnya melakukan penyelidikan hingga menemukan apakah pelaku tersebut adalah bagian dari Pomdam. Ini pun dari TNI. Ini pun masih terlalu jauh. Ya, kita dan kami pun dari kepolisian tetap menyelidiki. Karena ini menyangkut di video awal, ya, menyangkut video awal yang sekiranya membutuhkan perhatian atau membutuhkan koordinasi yang intensif dari kami dan dari pihak Kodam 3 Siliwangi. Saya rasa itu, ya. Belum. Nanti mungkin dari Kapendam akan menyampaikan hal terkait dengan masalah perkara yang sudah ditangani. Ini masih dalam penyelidikan, ya. Ini masih dalam penyelidikan, ya. Karena kita memang sudah menyepakati untuk koordinasi, ya, dari pihak melakukan penyelidikan, kami pun melakukan penyelidikan, dan saat ini kita menyepakati untuk sementara dilimpahkan dulu pada POM, ya. Belum ada, ya, belum ada. Pelakunya ini juga masih diselidiki, jadi belum ada. Ya, cuma dalam proses penyelidikan kita bekerja sama. Ya, oke, itu saja. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan? Ya, silakan teman-teman.
Baik, selamat sore. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 24 Desember 2021, tepatnya tadi pukul 9, penyidik Pomdam sudah menerima pelimpahan perkara dari penyidik Polresta Bandung. Terkait hal tersebut, Pangdam 3 Siliwangi telah memerintahkan Danpom untuk melaksanakan penyidikan secara intensif dengan harapan bisa segera kita ketahui pelakunya. Memang kalau dilihat dari bukti permulaan dan petunjuk yang ada di TKP, diduga dari oknum TNI Angkatan Darat. Namun kita tetap harus menunggu hasil penyidikan yang dilakukan oleh Pangdam 3 Siliwangi. Demikian. Oke rekan-rekan, jelas ya? Baik, terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan. Saya akhiri dengan Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit hati sering dihina dan dimintain uang. Seorang pemuda aniaya selebgram. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.